Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal underscore Jadvector, channel yang memberikan edukasi soal hukum sosial di masyarakat. Kali ini saya berada di tempat berkuda, ya, olahraga berkuda. Namanya apa? Pisal. Ya, ini saya akan memperkenalkan owner yang cantik dan juga energik. Namanya siapa, Mbak? Namanya Vivi. Vivi. Ya. Eh, Sekarang kesibukannya apa selain owner? Kesibukannya lagi nunggu kuliah aja sih Mas, kuliah masuk gitu. Oh, Jadi ya. ini sambil olahraga latihan berkuda gitu tiap sorenya. Karena lagi bulan puasa kan ya. Jadi kita olahraganya sore. Tengah sore. Nah, ya, saya tertarik lihat ini kudanya ini jenisnya apa, Mbak ya? Oh, kalau yang ini jenisnya Womblat, Mas. Kita ambilnya dari Jakarta, dia keturunannya dari luar negeri. Luar Biasanya negeri. dari Belanda, dari Jerman Oh, gitu. besar juga ya. Ya, Perbedaannya apa kalau kan ini ada yang impor sama yang biasanya kayak di jalan-jalan itu loh apa iya di beda, soalnya kan beda gen juga kan Mas, kayak hmm, kita orang lokal sama orang bule gitu kan. hmm, Nah ini kalau yang impor gini tuh sudah spesialisnya kayak tunggang serasi, show hmm. jumping gitu-gitu. Oh, gitu ya. Kalau yang di Andong kan kita pakai kuda Sumba. Oh, kuda Sumba. Iya, Berarti jadi beda ya untuk beda dari anunya. gennya juga, darahnya juga, terus Mungkin kemampuan otaknya juga gitu, oh, skillnya gitu Mas. skillnya. Jadi kuda yang impor ini pasti ya secara harga juga Iya lumayan, lumayan iya. ya. Wah, oke, saya tertarik juga pengen lihat-lihat ini Mbak, yang ada di sini mungkin kita bisa jalan. Untuk aktivitas atau kegiatan di sini apa aja Mbak? Untuk, Kita berkuda aja sih Mas, ada yang kayak tunggang serasi sama show jumping, yang oh, lompat-lompat itu. jumping. Jadi kali ini sore ini kita mau latihan, jadi kudanya disiapin dulu, di dibersihin sama dipakein Oh, peralatannya ini gitu. untuk kalangan tertentu atau komunitas atau bagaimana? Semua orang bisa sih Mas Semua orang gitu. bisa. Iya, karena ini Oh. kan olahraga yang mungkin bisa dinikmati oleh semua orang gitu Hmm. kan. Jadi kalau yang mau juga bisa langsung datang ke klub kami Oh, gitu. jadi. Nah, ini kan kalau naik kuda ini kan kadang-kadang kan ada yang mandu karena tak kalau sendiri kan nggak mungkin, kadang-kadang takut. Iya. Ini bagaimana Mbak kalau di Kalau sini? di klub kami kan ada pelatihnya Mas yang udah Hmm. kita datangkan dari Jakarta. Jadi semaksimal mungkin dari klub kami akan memaksimalkan kesafetyan. Jadi ada orang pemula datang itu nggak harus kita lepas. Jadi kita tuntun dulu, kita dipegangin segala macam. Terus juga kuda yang kita pakai kudanya sudah Cina ya. Gitu. Jadi ya kita memaksimalkan pemilihan kuda yang tidak membahayakan oleh orang-orang gitu. Jadi benar-benar soft dengan ini ya, safety-nya Iya, juga safety-nya udah kita semaksimalkan aman mungkin mungkin. kita itu, iya. Nggak mungkin kita ada orang baru Hmm. tiba-tiba asal naik terus Iya, dilepaskan kan juga betul. nggak mungkin. Jadi kita harus ada pendampingan, arahan juga, Hmm. basic-basicnya kan juga dapat caranya megang, duduknya, gitu-gitu. Nah, ini kan saya lihat di area sini ada lapangan ini. Jadi apa aja Mbak yang ada di sini Mbak? Bisa Untuk yang lapangan ini tuh masih ada kayak huruf-huruf kan Mas, biasanya iya. dibuat tunggang tunggang serasi karena kalau tunggang serasi itu kan hafalin tiap huruf kan Mas, di mana Hmm. dia harus lurus, harus belok gitu. Kalau rintangan ini kebetulan lagi diturunkan, biasanya kalau kita lagi mau exercise jumping kita pasang-pasang Hmm. gitu. Oh, gitu ya. Iya, jadi kita bisa lihat di anu ya Mbak ya. Ya. Ini apa ini Mbak? Ini kita mau lihat Kalau ini tag eh, room, kita backroom. biasanya kayak peralatan kuda di sini, sadel-sadel, segala macam sepatu, ya tempat ruangan aja Oh, dekat buat ruangan naruh, aja ya. iya. Ya, jadi menarik ya di sini kalau mau belajar ini juga olahraga berkuda. Eh, Juga biasanya apa? Atlet-atlet juga misalnya untuk kan ini ada kalau olahraga atau apa mungkin bisa ceritakan pengalamannya yang ada di Oh, sini. kalau dari kami udah ikut lomba dimanapun ya Mas. Kita Mhm. udah ke Jakarta, ke Bandung segala macem. Pernah juga ikut Porprov, terus kayak Iya. lomba-lomba nasional gitu juga kita Hmm. udah ikut gitu. Iya, jadi apa? Secara eh, ini Jam terbang jam lah ya, terbang ya, iya, jam jam terbang ini terbang. sudah sangat-sangat bagus lah. Nah, mungkin teman-teman Sohib Faisal Jazz Factor yang berada di Surabaya atau Sidoarjo sekitarnya mungkin kepingin belajar berkuda, olahraga berkuda ada di sini. Nanti bisa ketemu dengan owner yang cantik ini, Mbak Vivi. Nah, tenang aja kalau misalnya ingin belajar juga ada national coach berkudanya.
Kita di sini juga bisa dipandu, alat-alat juga lengkap. Nah, kita mau kemana lagi nih, Mbak? Kita lihat kuda yang mau disiapkan aja ya. Oke, ini sebelum saya ke sini, saya sempat lihat di beberapa apa istilahnya untuk lihat kan Visal Sosial ini kan media ya. ya sosial media di Google untuk ulasan itu kan saya lihat alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah ya. Ini menyikapi misalnya selama ini bagaimana Mbak? Misalnya terkait pengunjung dan sebagainya itu eh, apa saja kendalanya atau apa? Mungkin bisa diceritakan. Alhamdulillahnya sejauh ini nggak ada apa-apa ya Mas untuk orang yang mau datang, mau mau berkuda. Bahkan orang yang awalnya iseng itu malah jadi member tetap gitu. Jadi tetap ya. Jadi alhamdulillah selama ini kita nggak ada apa-apa ya gitu. Jadi untuk usia nih, kan anak ini kan kadang-kadang anak-anak usia 3 tahun atau sampai 12 tahun itu ada nggak misalnya Kriteria usia. kriteria usia gitu loh. Eh, Sebenarnya kan tiap anak kan kadang tiap umur kan beda. Hmm. Kayak gini ya Mas. Kayak misalnya anak umur 4 tahun. Kadang kan ada anak di umur 4 tahun sudah bisa menguasai, ada juga yang belum. Jadi kita terserah aja, kita datang aja dulu gitu. Kalau misalnya pun dia dia masih takut, kita juga bisa dipegangin gitu loh Mas. Dipegangin, dituntun gitu. Jadi juga ramah anak ya. Ya. Jadi sobat Faisal Nasution Vector di tempat ini juga untuk anak-anak yang suka ingin berkuda berminat ya kan anak-anak usia 3 tahun sampai 12 tahun itu di sini secara safety juga aman dan juga bisa misalnya menunggangi kuda, berlatih kuda, olahraga kuda dan sebagainya. Nah, juga bisa mengenalkan kuda-kuda yang ada di sini, jenisnya apa saja. Jadi secara pengetahuan mengenal kuda tersebut. Nah, hai sobat Basal dan Sekejar Vector. Kali ini saya ketika sudah tadi melihat-lihat di sekitar sangat-sangat menarik. Mungkin bagi yang dekat di Sidoarjo atau di Surabaya bisa yang ingin belajar olahraga berkuda dan ingin mengenal kuda-kuda yang ada di sini bisa merapat di Visal Club. Nah, ini masuk di sesi Faisal underscore Judge Vector mengenai soal edukasi hukum. Nah, ini akan saya tanya-tanya dulu pengalaman Mbak Cantik sebagai ownernya Visal Club ini. Eh, kalau pengalaman-pengalaman yang ada di sini ada nggak Mbak permasalahan hukum atau apa yang terjadi? Alhamdulillahnya Mas ya untuk selama ini yang saya pegang dari 2016 klub ini berdiri itu alhamdulillahnya tidak ada permasalahan ya Mas, malah yang ada tuh yang orang awam yang lama-lama dia jadi cinta kuda, bahkan jadi member, bahkan dia sampai bisa beli kuda sendiri gitu. Tapi kemarin itu ada cerita yang dimana saya tuh apa ya Mas, kayak mengendorse seorang influencer dari Sidoarjo. Ya niat saya kayak ya udah main-main aja gitu kan, tapi ternyata kok kasusnya semakin kesini semakin nggak jelas karena dianya tidak profesional sebagai influencer, kemudian juga dia ada apa ya penyerangan personal. Iya. Nggak ini maksudnya mengendorse itu gimana? Kita kan di waktu Mbak mengundang itu kenapa? Influencer ini di mana? Terus apa yang membuat Mbak tertarik atau si influencer ini? Ya apa ya Mas, kan dia kan juga sekarang kan lagi rame, kemudian juga followersnya kan juga banyak. Ya saya iseng aja untuk ngundang gitu, apakah berkenan? Dan awalnya direspon dengan baik, berkenan. Dan akan tetapi ketika saya menanyakan tanggalnya, si influencer ini bilangnya kita harus bayar dulu di depan gitu, tanpa ada rules-nya, jelasnya gimana, kalau cancel gimana, kalau ini gimana gitu. Jadi mungkin sistemnya dia ya udah bayar blok jadwal datang gitu kan. Kemarin juga sempat saya tanya apakah boleh DP dan si influencernya bilang iya boleh DP gitu. Namun ketika di situ terjadi ini Mas kesalahpahaman terkait jadwal gitu. Jadi menurut saya sudah menjelaskan dan menerangkan baik ya Mas, baik dan jelas. Kemudian mungkin dari si influencer kan ngakunya kan full chat atau apa gitu kan. Jadi dia tidak apa ya, dia menghiraukan chat-chat saya yang di atas-atas itu. Apa ini dibalas secara sendiri atau dia punya manajemen manajernya atau apa?
Admin Eh, kan biasanya kan kalau influencer kan ada adminnya. Kalau itu harusnya admin ya Mas, Hmm. tapi setahu saya dari orang-orang yang pernah endorse dia itu dia gak punya admin gitu. Jadi langsung personal ya, langsung. Iya, eh, maksudnya kata-katanya itu udah bisa kebaca kayak gaya chatnya kan udah tahu kan Mas kalau ini hmm. dibales sama cewek atau cowok. Menurut saya ya Mas ya. Hmm. Ini influencer biasanya review apa dia? Lebih ke makanan sih Mas. Hmm. Jadi ya saya niat undang itu sebenarnya kan dia kan seorang food vlogger ya. Eh. Saya tuh kayak pengen dianya tuh di samping dia food vlogger dia juga bisa olahraga kayak membalance bentuk tubuhnya dengan cara olahraga Oh berkuda gitu ya. gitu di Visal. Di Visal. Terus akhirnya gimana? Yang batalin atau ya gini menarik sih karena kan terkait kalau dikatakan sih memang untuk ini persoalan hukum ya ada persoalan hukum. Influencer ini kan ya bagaimana menyikapinya terus aturannya bagaimana ini akan saya ulas di Faisal Justice Factor. Nah, mungkin bisa ceritakan yang tadi Mbak cerita soal kesalahpahaman jadwal. Terus akhirnya gimana? Nggak jadi untuk Saya di sini juga bingung ya Mas, tiba-tiba hmm, si investor tuh tiba-tiba marah. Saya dibilangnya nggak sopan chat saya, sedangkan saya itu sudah sempat menanyakan kelanjutan yang hmm, dia kan menginfokan bakal di reschedule kan Mas gitu. hmm, Nyatanya saya tunggu-tunggu bahkan berhari-hari itu tidak ada kejelasan gitu kan. Jadi hmm, biasanya kan nunggu gitu loh Mas gitu. Ketika saya nunggu kok malah tanggalnya tuh tidak sesuai sama yang dijanjikan gitu loh. Tidak hmm, sesuai kesepakatan hmm, gitu. Dan ketika saya pas bingung, dianya malah marah-marah dan meng-cancel secara sepihak gitu loh. cancel terus akhirnya untuk masalah kan udah payment nih, Heeh, udah iya, udah payment DP ya DP. tadi, heeh. Terus bagaimana itu untuk yang payment? Sebenarnya saya nggak masalah ya Mas terkait uang itu, Hmm. yang uang DP saya itu, terus, dianya waktu chat sama saya itu awalnya kan marah-marah segala macam, terus nggak lama itu dia tuh minta maaf Mas, karena memang dia Hmm. menyadari kesalahannya dari dianya gitu loh, dari si Hmm. influencer ini terkait dengan chatnya kurang responsif atau apapun, dia udah minta maaf gitu dan bersedia untuk mengembalikan uang DP saya. Hmm. Ya udah saya langsung kasih nomor rekening dan yang terjadi ketika saya kan saya nunggu ya Mas, Iya, itu kan namanya refund ya. Rifan, Saya betul. nunggu refund itu berhari-hari, 1 mingguan kurang lebih, kok malah gak direspon, malah dia ini kayak apa ya, nyepelein gitu loh Mas. Nyepelein. Kayak ih apaan gitu kan, Hmm. itu bilangnya kayak gitu. Terus tadi kan Mbak bilang marah-marah terus akhirnya menyerang menyerang nggak ini Iya, personal? menyerang soalnya kata-katanya udah sarkas banget sih Mas, ada Hmm. kata-kata kayak jijik gitu ya. Hmm. Menurut saya sebagai customer yang apa ya istilahnya mengendorse dia itu kayak gak pantas gitu loh seorang influencer etikanya seperti itu berbicara ke customer gitu loh. Hmm. Kan di sini kan saya bukannya apa ya, saya bukannya meminta apa ya, meruweti jadwalnya dia. Saya kan di situ ada payment kan Mas gitu. Hmm. Jadi kayaknya nggak pantas lah kayak gitu. Kurang Hmm. profesional juga sih. Terus tidak profesional dan itu akhirnya langkah apa Mbak untuk Mbak ini ketika di nggak ada refund terus istilahnya juga ada kata-kata yang menyinggung. Nah, akhirnya langkah apa yang dilakukan Mbak? Mbak Vivi ini sudah mengambil tindakan hukum, terus langkah-langkahnya ke depan. Jujur saya di sini masih bingung ya Mas, makanya saya mau sharing sama Mas Faisal, untuk terkait kedepannya bagusnya kayak gimana, menurut pandangan secara hukumnya bagaimana, yang baiknya gimana. Soalnya kan, di situ kan juga ada apa ya Mas, kayak penyerangan juga kan, penyerangan personal, kata-kata yang dia ucapkan sangat sarkas gitu loh. Kan di sini kan posisinya posisinya saya kan sebagai apa ya, bisa dibilang customer-nya dia gitu loh. Hmm. Ya, karena Terus kan sudah apalagi sudah ada down uang payment masuk, ya, iya iya. ada payment meskipun eh ya ini dia rulesnya kan boleh kan down payment dulu kan. Ya. Misalnya kan Mbak ini harus dilunasi dulu baru kita datang Oh atau itu gimana? saya tanya dan dia bilang iya boleh gitu kok Mas. Jadi down payment dulu Boleh boleh ya. ya. Nah ini sobat Faisal Just Factor terkait permasalahan influencer karena di perkembangan teknologi sekarang dan bahkan media sosial yang sudah sangat masif,
influencer kadang-kadang sangat dibutuhkan, baik produk makanan maupun produk-produk barang, dia mereview. Nah, tapi ini bagaimana menyikapinya? Karena kan terkait tidak ada seperti pengawasan kan gitu kan, pengawasan seperti di lembaga atau apa kan pasti ada namanya pengawasan. Seperti misalnya kita apa di pinjaman online kan itu kan ada otoritas jasa keuangan. Nah, OJK-nya. Nah, di sini bagaimana menyikapinya? Nah, di sini saya akan memberikan legal opinion yaitu di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Mbak, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu diatur bahwasanya konsumen berhak eh, menerima pelayanan yang baik, produk yang baik, dan konsumen juga bisa melakukan apa misalnya ini keberatan atau apa bisa dilakukan dengan cara yaitu melalui lembaga perlindungan konsumen. Nah, apalagi kalau ini sampai refund ini tidak dikembalikan. Nah, ini masuk unsurnya sudah unsur pidana. Namanya unsur pidana masuk di dalam pasal 372 KUHP maupun 378 KUHP. Sebenarnya kalau dibilang terkait uangnya saya udah amat ya Mas terkait DP-nya atau apa. Cuman yang di sini saya permasalahkan yang saya tidak terima itu ya kata-kata penghinaannya gitu loh Mas. Nah, ini kalau ada penghinaan di sini ya ini Mbak, kita lihat dulu penghinaan ini seperti apa, menyerang personal karena di dalam media sosial apalagi ini kan terkait transaksi elektronik. Nah, ini ada pasal 27 mengenai pencemaran baik yang ada di media sosial dan juga di pasal 45 di perubahan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik nomor 11 yang diubah di tahun 2016. Ancaman hukumannya memang dulu 6 tahun dan ini bisa ke 4 tahun. Ya, kita lihat dulu apakah penyerangan ini merupakan menyerang harkat dan martabat. Karena di KUHP sendiri diatur, Mbak, pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Juga ada perbuatan tidak menyenangkan. Di sini bisa dilakukan. Nah, mungkin lebih baik Mbak mungkin bisa minta pertemuan dengan si apa influencer itu, nah mediasi dan sebagainya. Langkah-langkah yang terbaik adalah menyelesaikan dengan secara kepala dingin. Namun kalau tidak ada itikat baik ya monggo Mbak bisa melakukannya ada namanya upaya hukum. Nah seperti itu Mbak. Jadi mungkin Mbak bisa dengan upaya hukum baik somasi dan upaya-upaya yang terkait ada undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang informasi transaksi elektronik di ranah pidana maupun mungkin penipuan dan penggelapan. Mungkin ini ya. Ya, ini mungkin bisa sebagai langkah-langkah. Ya ini juga bagi influencer atau konten kreator kayak saya ini misalnya ya kan saya diundang. Nah, ketika saya diundang dan kita sepakat, ya kita harus komunikasi. Ya. Iya, harusnya ada komunikasi yang baik ya, Komunikasi Mas. baik. Nah, terkait kalau kita ada manajemen malah bagus karena manajemen ini yang mengatur. Kalau nah ini kesalahan-kesalahan influencer yang atau konten kreator yang menyepelekan hal ini karena gitu karena dia saking banyaknya dia asal-asalan. Dia harusnya juga eh, ya mengatur jadwal terus literasi dulu. Nah, dia dilihat dulu apa yang ditawarkan. Nah, produk-produk apa yang ditawarkan karena gini, Mbak. Influencer juga harus hati-hati ketika dia menerima kan banyak nih di Instagram, di Facebook maupun di TikTok. Influencer ini gampang menerima produk-produk yang arahnya produk yang masuk di ranah pidana. Nah, perjudian online itu nggak boleh, Mbak. Influencer itu harus hati-hati juga. Nah, nah itu yang saya sampaikan. Nah, di tempat ini saya juga mendapatkan pengalaman baru, Mbak. Saya juga bisa mengenal kuda yang harganya wah fantastis, bagus sekali. Karena kuda yang ada di Visual Club ini kuda-kuda yang impor yang bagus. Nah, mungkin bisa sobat Faisal dan Specter
yang berada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, monggo bisa mampir ke sini ke Visal. Nanti ketemu Mbak Vivi yang cantik. Nah, itu tadi mengenai konten saya di Visal Club, dan juga saya juga di sini ngobrol-ngobrol membahas soal hukum. Tunggu di konten-konten Faisal Judge Factor selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.